Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, karena tempat ini merupakan salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan tempat ini juga sekaligus menjadi majelis ilmu yang merupakan majelis zikir yang paling utama. Dan memang kita sangat butuh, bahkan kebutuhan yang sangat mendesak, tentang peringatan-peringatan, terutama peringatan mengenai hakikat perjalanan hidup kita ini, yang mana tidak lama lagi kita akan meneruskan perjalanan hidup di dunia ini menuju alam akhirat, alam yang panjang tidak ada ujungnya, alam yang terakhir tapi tidak ada akhirnya. Dan banyak manusia yang lalai, banyak yang terjangkit virus ghaflah, virus kelalaian, yang itu sejatinya lebih berbahaya dari segala virus yang ada, termasuk virus corona sekalipun. Karena yang diserang adalah hati. Bahkan hati di sini bukan organ yang namanya hepar, tapi kolbu, ruh kita. Kalau jasad akan mati dan hancur di dunia ini, tapi ruh kita semenjak Allah ciptakan tidak pernah mengalami kematian, akan hidup terus kekal. Maka jika hati ini ketika dalam fase kehidupan dunia sudah terjangkiti virus ghaflah, lalai dari Allah, lalai dari akhirat, maka tentu perjalanan hidup kita di akhirat ini adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Karena kita tidak membawa bekalnya, disebabkan hati kita lalai, tidak berusaha untuk mempersiapkan perbekalan menuju perjalanan hidup yang kekal di sana. Oleh karenanya, sekali lagi, peringatan itu betul-betul sangat kita butuhkan, kebutuhan yang sangat mendesak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sebagai hamba-hambanya yang ghafilun, yang lalai,
karena dilalaikan oleh segala macam serba-serbi dan juga segala macam kesibukan dalam hidup di dunia yang penuh tipuan ini. Termasuk kita alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir di majlis ilmu yang merupakan majlis zikir yang paling utamanya adalah supaya kita tidak terjangkiti virus ghaflah, virus kelalaian. Karena dengan kita di majlis ilmu diingatkan kembali tentang hakikat hidup ini. Diingatkan tentang tipuan-tipuan syaitan dan dunia. Diingatkan untuk sabar dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya bekal yang dapat kita bawa menuju akhirat sana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di majlis zikir ini, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab ad-dalalatu ala khair, menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Pada pembahasan yang lalu, lebih tepatnya pada penjelasan yang lalu saya sampaikan mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah menunjukkan orang lain kepada kebaikan, bahkan mencegah orang lain dari keburukan. Tetapi hendaknya diperhatikan kaedah-kaedahnya atau syarat-syarat dalam al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar itu. Di antaranya yang pertama adalah orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, maka dia harus memiliki ilmu tentang yang ma'ruf dan yang munkar itu sendiri. Jangan sampai karena tidak adanya ilmu malah keliru. Dia menganggap sesuatu yang mungkar malah ma'ruf, sehingga orang lain disuruh untuk melakukannya. Atau dia melihat yang ma'ruf malah mungkar, sehingga dia larang orang lain mengerjakannya. Terbalik gitu. Atau juga mungkin ada permasalahan-permasalahan dalam ranah fikhiyah yang itu adalah masalah khilafiyah. Tentu tidak kita posisikan sebagai sebuah kemungkaran. Namun itu adalah hal yang perlu kita berlapang dada dalam menyikapinya. Ini butuh kepada ilmu. Karena mungkin sedikit ilmu memandang masalah khilafiyah yang mungkin beda pendapat dengan kita dihukumi bid'ah, padahal bukan. Oleh karenanya memang kita tidak benar kalau gampang-gampang membid'ahkan sesuatu. Harus berdasarkan ilmu dan kaedah. Sebagaimana juga kita tidak gampang-gampang mensunnahkan sesuatu. Harus berdasarkan ilmu. Ahlus sunnah itu wasatiyah, pertengahan. Ya, antara memandang mana perkara yang sunnah atau ma'ruf dan perkara yang maksiat, bid'ah atau munkar. Maka sekali lagi ini syarat pertama bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan an-nahyu anil munkar adalah ilmu. Oleh karenanya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar jangan bermodalkan semangat saja gitu. Ia juga harus dibarengi dengan ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua, seseorang yang menegakkan amar ma'ruf dan an-nahyu anil munkar, dia harus mengetahui secara jelas
bahwa kemungkaran itu benar-benar dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi maklum artinya seseorang itu benar-benar dengan jelas melakukan perkara yang mungkar gitu. Dan ini telah ditunjukkan sikap bijak seperti ini oleh Nabi SAW sendiri dalam beberapa kejadian. Misalnya, dan ini ma'ruf ya, artinya kita sudah sering mendengar dalam bab sholat Jumat, ketika Nabi SAW naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seseorang masuk ya ke dalam masjid dan duduk. Maka Nabi SAW tidak langsung menegurnya, namun Nabi bertanya dulu, klarifikasi dengan mengatakan, as-sholaita, apakah engkau sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian orang itu menjawab, la, belum. Nah, jelas kan masalahnya. Maka lantas Nabi mengatakan, qum fasalli rak'ataini, berdirilah engkau dan laksanakanlah salat 2 rakaat. Tidak kemudian lantas Nabi langsung menyuruhnya untuk salat. Kamu dengan anggapan tentu dia belum salat, tapi Nabi klarifikasi dulu. Ini memberikan satu pelajaran dan sekaligus ini kaidah dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bahwa orang yang jatuh dalam perkara yang kita anggap mungkar itu jelas-jelas memang jatuhnya. Jelas-jelas memang melakukannya, baru kemudian diingkari. Sebagaimana contoh yang lalu, kalau ada seorang laki-laki membonceng seorang wanita, jangan langsung kemudian, wah ini tidak boleh, seorang laki-laki membonceng akhwat ya. Jadi dalam benaknya, mafhumnya apa? Berarti menganggap itu bukan mahramnya, sama-sama dewasanya ya. Padahal harusnya klarifikasi dulu. Ya, ditanya dulu. Yang kamu bonceng itu seorang wanita, apa hubungannya dengan kamu? Tuh, ini istri saya. Loh, kapan menikahnya? Kemarin lusa. Kok saya nggak tahu? Ya memang kamu tidak saya undang. Ah, berarti kan istrinya. Jadi jangan tergesa-gesa gitu. Nah, kita memang perlu banyak belajar ya, bahwa kebajikan itu ternyata harus diiringi dengan kebijakan. Kebajikan harus diiringi dengan apa? Kebijakan. Dan itu tidak mudah, perlu belajar, berlatih. Nah, itu. Karena inilah sikap dari Nabi SAW yang syariatnya ini dihiasi dengan akhlakul karimah. Dan bagian dari akhlakul karimah adalah sikap bijaksana. Kemudian syarat yang ketiga dalam perkara yang mungkar adalah harus dipertimbangkan ketika akan mengingkari suatu kemungkaran, apakah itu nanti kemungkarannya hilang, ataukah berkurang, ataukah tetap, ataukah malah semakin bertambah kemungkarannya. Kan ada beberapa kemungkinan, ya kan? Pertama, kemungkarannya berkurang, maka para ulama sepakat disyariatkan nahi mungkar karena berkurang. Ya. Yang kedua, kemungkarannya ini tetap. Maka ini di kalangan para ulama terjadi khilaf karena memang tetap saja gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kemungkaran itu hilang. Nah, ini jelas sepakat disyariatkannya nahi munkar. Yang keempat, kemungkaran ketika diingkari malah kemungkaran itu semakin bertambah, semakin menjadi-jadi. Maka ini para ulama sepakat tidak terlebih dahulu melakukan nahi munkar, ditunda dulu, dibiarkan dulu. Nah, sebagaimana contohnya dulu saya sampaikan tentang sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang diceritakan oleh murid beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika bersama muridnya melewati beberapa serdadu Tartar Mongol yang waktu itu
memang merajalela, ya, menyerang dan membumi hanguskan negeri-negeri kaum muslimin di Jaziratul Arab terutama. Mereka adalah kaum yang waktu itu beringas, kejam, suka minum minuman keras, suka memperkosa wanita muslimah dan seterusnya. Maka ketika Ibnu Taimiyah melewati para serdadu Tatar yang sedang mabuk karena minuman keras, dibiarkan. Lalu muridnya merasa heran, kenapa engkau biarkan wahai Syekh? Padahal mereka jelas melakukan kemungkaran. Kata Ibnu Taimiyah, dikhawatirkan kalau mereka itu dilarang dari minum khamar sehingga akal mereka sehat, akal mereka ketika sehat itu justru lebih parah lagi, gitu, akan merampok, membunuh, memperkosa, itu, dan itu adalah kemungkarannya, kerusakannya lebih parah. Maka beliau tawakuf, membiarkan dulu. Kemudian satu poin lagi yang perlu kita sampaikan adalah tentang apakah dipersyaratkan bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan an-nahyu anil munkar bahwa orangnya itu juga harus menjadi teladan. Maksudnya ketika seseorang memerintahkan orang lain kepada perkara yang ma'ruf, apakah dipersyaratkan dia terlebih dahulu melaksanakan yang ma'ruf itu? Atau juga sebaliknya, ketika dia melarang seseorang, dipersyaratkan dia yang terlebih dahulu meninggalkan larangan itu? Sehingga dengan kata lain, tidak diperbolehkan dia memerintah kepada yang ma'ruf kalau dia sendiri belum melakukan yang ma'ruf itu, dan tidak diperbolehkan dia melarang orang lain melakukan suatu kemungkaran kalau dia sendiri belum meninggalkan kemungkaran itu. Apakah seperti itu? Artinya syarat. Maka dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu adalah bukan merupakan syarat, tetapi merupakan adab, istilahnya adab dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Walaysa min syurutil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar an yakunal insan awwala fa'ilin lil ma'ruf wa awwala muntahin munkar. Jadi bukan syarat, tetapi itu adab, kesempurnaan. Sehingga kalau ditanyakan boleh atau tidak, boleh. Bahkan kalau kita runut kembali tentang kewajiban setiap muslim dan muslimah dalam hidup itu kan sekurang-kurangnya 3, ya. Al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi. Itu 3 itu kewajiban itu. Maka ketika orang itu berilmu, tidak beramal, tapi ilaihi, maka setidaknya dia sudah melaksanakan 2 kewajiban, tapi 1 kewajibannya belum dilaksanakan. Ya. Tidak menjadi syarat. Gitu. Tidak sebagaimana orang itu menjadi syarat sebelum beramal harus berilmu dulu. Kalau itu memang syarat. Syarat-syarat diterimanya amal. Tapi kalau langkah yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaihi, tidak dipersyaratkan, yang melakukan ad-da'watu ilaihi dia itu mengamalkan. Permasalahannya sendiri-sendiri. Gitu. Sehingga jangan kita mengatakan kamu nggak boleh loh menyuruh keluargamu itu untuk melakukan gini sementara kamu aja belum melakukan. Nggak boleh. Nah, ini kata-kata nggak boleh ini salah. Tetapi yang tepatnya adalah hendaknya, seyogianya, sebaiknya, kesempurnaan, adab, ya. Dan itu nanti akan lebih bisa berpengaruh kan gitu ya. Ketika orang yang menegakkan amar ma'ruf, ya, dan an-nahyu anil munkar itu memang menjadi teladan dulu gitu lah.
sebelum kepada orang lain. Gitu. Ya. Akan tetapi orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, padahal dia sendiri tidak sesuai dengan yang diucapkannya, maka juga dia berdosa. Gitu. Ya. Pembahasannya lain, masalah dosa, dia berdosa. Bahkan ada ayat, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang melarang hal itu, artinya hal itu adalah berdosa. Maksud saya hal itu adalah berdosa gitu. Tapi bukan menjadi syarat bahwa ketika dia belum menjadi teladan lantas kemudian tidak boleh untuk berdakwah atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara dalilnya adalah bahwa orang yang seperti itu berdosa, ya. Dakwah pada orang lain tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Misalnya dalam Al-Quran, ya, dalam surah apa itu? As-Saff, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan perkara yang kalian sendiri tidak melakukannya? Nyuruh orang kepada yang ma'ruf, dia sendiri tidak mengerjakannya. Ya. Kabura maqtan, sungguh amat besar kemurkaan indallah di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Bahwa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan adanya ancaman. Ini menunjukkan dosa besar, ya. Orang nyuruh yang baik, melarang yang mungkar, dia sendiri tidak melaksanakan, dia sendiri melakukan yang mungkar. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya didatangkan seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa finnar, maka dia dicampakkan ke neraka. Hatta tandaliku aktabu batnihi, sampai terburai ususnya. Ya. Maka kemudian apa? Fayaduru 'alaiha kama yadurul himar 'ala rahahu. Dia berputar-putar seperti seekor keledai yang memutari penggilingan tepung. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Para penghuni neraka yang lainnya berkumpul. Ini menandakan kan ancaman besar, sampai penduduk neraka yang juga disiksa pun sempatnya berkumpul menonton pemandangan ini, gitu loh. Wa yaquluna lahu, kemudian mereka berkata kepada orang yang disiksa seperti itu, malaka ya fulan, kenapa kamu ini wahai fulan? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu menyuruh kami melakukan yang ma'ruf dan mencegah kami dari perkara yang mungkar? Fayaqul, maka dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Aku dulu memerintah kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa kuntu anhaakum anil munkar wa atihi, dan aku melarang kamu dari yang mungkar, tapi aku sendiri malah melanggarnya atau melakukan yang mungkar itu. Inilah ya, jadi bagi para penasehat, para dai itu yang lebih berat lagi itu bukan sekedar ceramah, ya, bukan sekedar ngasih taklim, ya, tetapi pengamalan ini loh, ya, yang berat, ya. Jadi perlu dibedakan antara syarat, ya, amar ma'ruf nahi munkar, dengan bahwa ini pun sebuah pelanggaran. Artinya ini juga adalah perbuatan dosa, terutama berkaitan dengan perintah yang wajib atau larangan yang haram. Karena itu kan berisiko dosa. Yang wajib ditinggalkan berdosa, yang haram dilakukan berdosa. Yeah. Jadi ini
kita mendudukkan permasalahannya ya. Sehingga sekali lagi bukan syarat, tapi itu adabnya. Dan juga apa? Menjadi kekuatan dari ruhnya orang yang memberikan nasihat atau mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, ketika dia sendiri memang melakukannya terlebih dahulu, yang ma'ruf, dan meninggalkan yang mungkar. Sebagaimana disebutkan dalam kisah dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu misalnya Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau juga termasuk dari murid Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ibnul Jauzi ini kan beliau Masya Allah ilmunya luar biasa, tulisannya itu Masya Allah banyak sekali, tulisan beliau, kitab beliau, risalah yang beliau tulis tuh, karena beliau ini seorang yang sangat cinta membaca, menelaah, sehingga di akhir hayatnya sebelum wafat beliau masih menyisakan suatu penyesalan karena beliau mengatakan masih ada beberapa kitab yang belum saya lahap gitu. Padahal sudah tidak terhitung jumlahnya buku-buku, kitab-kitab yang beliau lahap, yang beliau baca, dan menulis banyak sekali karya-karya ilmiah yang sangat terkenal, misalnya Talbis Iblis, karya beliau. Dan beliau itu memiliki kelebihan berupa seorang juru penasehat yang luar biasa, seorang penceramah yang luar biasa. Iya. Sehingga sering beliau itu apa? Di hari Jumat ada jadwal secara rutin yang beliau menyampaikan nasihat. Beliau duduk di atas kursi dan dihadiri oleh ratusan ribu, bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan, ratusan ribu hadirinnya. Ya. Dan ketika beliau menyampaikan nasihat, Masya Allah, pengaruhnya itu luar biasa kepada hati para hadirin yang jumlahnya ratusan ribu itu, sehingga ada yang menangis, sampai ada yang pingsan karena mendengar apa? Ceramahnya itu. Kemudian apa? Nah, ini kisah yang menarik ya. Pada suatu hari datanglah kepada Ibnul Jauzi seorang budak hamba sahaya. Lalu dia mengatakan, "Ya Sayyidi, wahai tuanku, ya, sesungguhnya majikanku sendiri itu betul-betul memeras tenagaku." Artinya betul-betul mengeksplorasi tenaganya. Disuruh ini, disuruh itu, capek saya ini gitu. Dan sering memberikan beban-beban pekerjaan yang cukup berat gitu. Ya, dan bahkan kadang menyuruh perkara-perkara yang aku sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Tapi apalah daya, aku ini budaknya, aku ini miliknya, harus turut kepada majikanku. Gitu loh. Maka apa permintaan budak ini kepada Imam Ibnul Jauzi? Yaitu apa? Hendaknya engkau sampaikan mauidhah atau nasihat kepada manusia, dan doronglah mereka untuk memerdekakan budak, sehingga mudah-mudahan majikanku hadir di majelis engkau lalu terpengaruh hatinya, dan kemudian akulah salah satu budaknya yang dimerdekakan disebabkan pengaruh dari nasihat engkau itu. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Ya, beliau mengatakan, "Na'am, af'al." Baik, saya akan laksanakan. Berjalanlah waktu, ya, datanglah 1 pekan, datang lagi sampai 2 pekan, ya. Tapi kemudian Imam Ibnul Jauzi belumlah ceramah menyampaikan isi ceramah berupa keutamaan memerdekakan budak, gitu loh. Padahal si budak tadi yang datang kepada Imam Ibnul Jauzi itu menunggu-nunggu terus. Kalau sekarang ya mendengarkan ceramahnya menyinggung masalah budak nggak gitu loh. Memberikan motivasi kepada para majikan yang punya budak untuk memerdekakan budaknya, karena keutamanya luar biasa. Sampai sekitar 2 pekan belumlah ceramah itu. Nah, barulah kemudian setelah itu di suatu hari, ya, Imam Ibnul Jauzi ini ceramah,
isinya menyampaikan keutamaan memerdekakan budak dengan ceramah yang luar biasa, hingga merasuk ke dalam hati orang-orang yang memiliki budak, ya, dan banyak dari mereka akhirnya betul-betul melaksanakan isi ceramahnya Ibnul Jauzi. Termasuk majikan si budak itu akhirnya memerdekakan budak itu. Kemudian si budak itu setelah dimerdekakan datang lagi ke Imam Ibnul Jauzi. Ya Sayyidi, wahai tuanku, ya, bukankah aku sudah berpesan kepada engkau 2 pekan yang lalu? Aku mohon kepada engkau untuk ceramah menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak. Dan itu saya tunggu terus sejak itu. Kok engkau tidak segera untuk menyampaikan ceramah yang isinya adalah motivasi untuk memerdekakan budak? Ya kan? Sampai sekarang ini baru engkau ceramah menyampaikan keutamaan memerdekakan budak, dan majikanku betul-betul terpengaruh dan lantas memerdekakan aku. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi, "Na'am, ya memang begitu." Kenapa? Karena aku belum memiliki seorang budak untuk kemudian aku merdekakan. Waktu penundaan aku tidak langsung menyampaikan ceramah itu sebenarnya aku berusaha untuk bisa membeli seorang budak. Baru setelah itu aku berhasil mengumpulkan harta untuk membeli budak. Aku beli budak itu, setelah itu aku merdekakan, baru setelah itu aku ceramah. Masya Allah, ya, sehingga seperti itulah pengaruh dari ceramah dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Memiliki kekuatan ruh dari kata-kata yang terlontar dari lisan beliau, karena terlebih dahulu beliau itu mengamalkannya. Pasti akan betul-betul, ya, memiliki pengaruh yang dahsyat. Karena lisannya ini sudah dibenarkan dengan hati dan perbuatannya. Dan itu bisa kita rasakan, termasuk saya pribadi yang biasa ceramah. Ketika menyuruh suatu amalan sunnah yang saya sendiri belum melaksanakan, walaupun saya misalnya ceramah dengan berapi-api, pemilihan kata yang tepat, bola mata saya kelihatan agak ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Gak yakin, sebab saya sendiri belum melaksanakan. Gitu. Iya kan? Dan antum bisa merasakan juga seperti itu. Iya kan? Coba kalau misalnya antum, ya, tidak rajin baca Quran, coba suruh anaknya untuk rajin baca Quran. Kira-kira gimana? Nah, kamu ini harus rajin baca Quran. Minimal 1 hari 1 halaman. Padahal si bapak ini yang menyuruh, ini maksimal 1 bulan cuma 1 halaman. Bukan minimal lagi, maksimal 1 bulan 1 halaman. Maka akan beda itu. Ya, ketika mengatakannya itu akan beda, karena tidak sepenuhnya keluar dari lubuk hatinya, sebab dia sendiri tidak melakukan seperti yang dia perintahkan kepada anaknya. Itulah ruh itu di situ. Ya. Dakwah memang semakin sempurna dan memiliki kekuatan ketika dakwah itu bukan dakwah dengan lisan saja, tapi juga dakwah bil hal, dengan perbuatan. Maka terus terang saya mungkin biasa menyampaikan pelajaran agama nasihat. Yang berat itu memang pengamalan. Tetapi itu tadi sudah dijelaskan, bukan menjadi syarat, gitu. Kalau orang misalnya punya ilmu, dia merasa berat untuk menyampaikan ilmunya karena dia belum mengamalkannya, maka dia baru melaksanakan 1 kewajiban saja, berilmu saja, beramal belum, berdakwah pun belum. Ya, kalau orang memiliki ilmu, dia mendakwahkan, menyampaikan ilmunya, tapi mengamalkan belum. Dia sudah melaksanakan 2 kewajiban, tapi ada 1 kewajiban yang belum dilaksanakan, yaitu mengamalkan. Demikian juga orang, dia memiliki ilmu, ya,
dan mengamalkannya tapi belum mendakwahkannya, dia sudah melaksanakan 2 kewajiban dan belum melaksanakan 1 kewajiban lagi. Apalagi kalau orang berilmu tidak, beramal apalagi, dakwah juga apalagi, maka 3 kewajiban belum dia laksanakan semuanya. Jadi ini disendiri-sendirikan gitu. Nah, jadi demikian, bukan menjadi syarat, tapi ya Allah mencela, Allah memberikan ancaman bagi orang yang menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, tapi dia sendiri tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, namun bukan menjadi syarat. Oleh karena itu tidak apa-apa, walaupun kita belum bisa melaksanakan karena malas, ya, karena lemahnya iman, sampaikan pada keluarganya, sampaikan pada istri dan anaknya, kan gitulah. Ya, tetapi demikian juga sambil kemudian dia menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar kepada keluarganya, dia pun juga harus meningkatkan ya, dari kualitas keimanan dan ketakwaannya, bahwa hendaknya dia pun jangan sekedar pandai bicara, tapi harus pandai beramal gitu, hingga akhirnya menjadi sempurna. Begitu ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin tambahan keterangan ya mengenai al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya. Karena sudah isya ini ya. Nah, kita akhiri sampai di sini saja. Nah, sementara juga saya tidak membuka sesi tanya jawab. Mungkin kita akhiri secara total kajian kita pada kesempatan malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan ya, dengan kita mencintai majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, kita selalu mendapatkan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat, sehingga kita tidak terjangkit virus ghaflah. Virus apa? Kelalaian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.